my god, what is that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Aksa Visokira dari kelas 10 3C3. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Materi ini membahas bagaimana agama dan budaya Hindu-Buddha pertama kali masuk ke Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini berawal dari hubungan perdagangan antara India dan Nusantara sejak zaman dahulu. Para pedagang dari India datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Melalui hubungan perdagangan tersebut, terjadi juga pertukaran budaya, termasuk agama, bahasa, dan tradisi dari India ke masyarakat Nusantara. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Teori Brahmana adalah salah satu teori tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana, pendeta Hindu dari India ke wilayah Nusantara. Para Brahmana datang ke Nusantara karena diundang oleh para raja atau pemimpin daerah untuk melakukan upacara keagamaan seperti upacara penobatan raja dan ritual keagamaan lainnya. Karena Brahmana adalah golongan yang paling memahami kitab suci Weda dan bahasa Sanskerta, mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan ajaran Hindu kepada masyarakat sekitar. Teori Ksatria adalah teori yang menjelaskan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara melalui para ksatria atau prajurit dari India. Menurut teori ini, pada masa lalu terjadi konflik atau peperangan antara kerajaan di India. Para ksatria yang kalah perang kemudian pergi ke wilayah lain termasuk Nusantara untuk mencari tempat baru. Di tempat baru tersebut, mereka mendirikan kerajaan dan membawa budaya serta Hindu. Para ksatria ini kemudian mengajarkan sistem pemerintahan, budaya, dan kepercayaan Hindu kepada masyarakat setempat. Dari sinilah agama dan budaya Hindu mulai berkembang di Nusantara. Teori Vaishya menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari India yang berasal dari golongan Vaishya. Pada zaman dahulu, para pedagang India sering datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah dan barang lainnya. Karena perjalanan perdagangan biasanya berlangsung lama, mereka sering tinggal sementara bahkan menetap di wilayah Nusantara. Selama tinggal di Nusantara, para pedagang tersebut berinteraksi dengan masyarakat setempat dan secara tidak langsung memperkenalkan agama, budaya, bahasa, dan tradisi dari India. Teori arus balik menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha berkembang di Nusantara karena peran masyarakat Nusantara sendiri yang belajar ke India. Menurut teori ini, pada masa lalu ada orang-orang Nusantara yang pergi ke India untuk mempelajari agama, budaya, dan ilmu pengetahuan tentang Hindu-Buddha. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke Nusantara dan kemudian menyebarkan ajaran tersebut kepada masyarakat. Dengan cara ini, agama dan budaya Hindu-Buddha dapat berkembang di Nusantara melalui usaha masyarakat Nusantara itu sendiri. Proses penyebaran agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha kemudian menyebar di berbagai wilayah Nusantara melalui beberapa cara. Salah satunya melalui perdagangan, karena para pedagang sering berinteraksi dengan masyarakat lokal. Selain itu, penyebaran juga melalui perkawinan, pendidikan, dan hubungan budaya antara masyarakat Nusantara dan orang-orang dari India. Seiring waktu, ajaran Hindu-Buddha mulai diterima dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa contoh kerajaan di Indonesia. Setelah agama Hindu-Buddha berkembang, muncul beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Contohnya adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Selain itu, ada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang bercorak Hindu. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Dan di sini kita lanjut ke pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat di Nusantara.
Dalam bidang agama, masyarakat mulai mengenal ajaran Hindu dan Buddha. Dalam bidang pemerintah, muncul sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin. Dalam bidang seni dan budaya, banyak peninggalan seperti candi, prasasti, dan karya seni yang menunjukkan pengaruh budaya Hindia. Baiklah, di sini kesimpulan dari saya, agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dengan India. Penyebaran dijelaskan melalui beberapa teori seperti teori Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha sangat besar terhadap perkembangan agama, pemerintah, seni, dan budaya di Nusantara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.